Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di mata kuliah Metode Statistik 2 di pertemuan 4, di mana minggu lalu kita membahas mengenai ANAFA satu jalan, baik sel sama maupun sel tak sama. Maka untuk minggu keempat ini atau pertemuan keempat, kita membahas mengenai uji lanjut pasca ANAFA untuk ANAFA satu jalan. Nah, lalu apa metode yang digunakan untuk uji lanjut pasca ANAFA? Sebenarnya ada beberapa metode yang bisa digunakan, tetapi untuk kali ini saya memilih metode Skeffy yang akan digunakan untuk uji lanjut pasca ANAFA. Metode Skeffy dapat digunakan baik untuk analisis variansi, baik itu sel sama maupun sel tak sama. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah pada metode Skeffy itu sendiri? Jadi ada beberapa langkah yang perlu kita pelajari dan pahami bersama. Yang pertama adalah mengidentifikasi semua pasangan komparasi rata yang ada. Bagaimana menentukan jumlah pasangannya? Bisa kita menggunakan jika terdapat K perlakuan, maka K dikalikan K-1/2 pasangan rata. Kemudian berikutnya merumuskan hipotesisnya. Yang pertama menentukan H0 H1-nya ya. Misalkan H0 mu I sama dengan mu J dan H1 mu I tidak sama dengan mu J. Kemudian menentukan tingkat signifikansi atau alfanya berapa persen, bisa 1%, 5%, seperti itu ya. Kemudian mencari nilai statistik ujinya dengan uji F, yaitu F sama dengan X bar I dikurangi X bar J kuadrat dibagi RKG dikalikan 1/NI plus 1/NJ. Baik, langkah berikutnya yaitu menentukan daerah kritis dengan formula DK sama dengan F sedemikian hingga F lebih dari K-1 dikalikan F alfa K-1 N min K, di mana F alfa K-1 N min K adalah F tabelnya. Kemudian menentukan keputusan uji masing-masing komparasi ganda, serta terakhir adalah menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada. Nah, ini adalah komputasi dari contoh kita di pertemuan ketiga ya, di mana kita membandingkan 3 metode pembelajaran. Dari ketiga metode ini dicari manakah yang paling efektif, seperti itu. Nah, minggu kemarin sudah kita bahas dan kita menghitung hingga F observasinya. F observasinya nanti akan kita bahas di slide berikutnya, berikut juga dengan dibandingkan dengan F tabel. Untuk contoh tadi, ketika kita membandingkan ketiga metode pembelajaran A, B, dan C, kita peroleh nilai F observasinya adalah 8,49, kemudian kita bandingkan dengan F tabel ya, yaitu DK F sedemikian hingga F alfa K-1 N min K, seperti itu. Kemudian alfanya diambil 5% misalkan, kemudian K itu adalah perlakuannya, karena ada 3 perlakuan A, B, dan C, maka 3 dikurangi 1, 24 ini adalah jumlah sampel keseluruhan, dikurangi 3 ya perlakuannya, sehingga F 0,05, 2, dan 21. Jadi V1-nya 2, V2-nya 21. Ketika kita melihat di tabel, maka nilainya adalah 3,47, sehingga DK F sedemikian hingga F lebih besar dari 3,47. Nah, kita bandingkan dengan F observasi, ini nilainya 8,49, kemudian F tabelnya adalah 3,47, sehingga F observasi elemen DK karena nilainya lebih besar dari 3,47. Karena F observasi merupakan anggota DK atau daerah kritis, maka H0-nya ditolak. Karena H0 ditolak, maka kita perlu melakukan uji lanjut pasca ANAFA. Nah, ini adalah uji lanjut pasca ANAFA dengan metode Skeffy ya. Jadi yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Jadi karena kita tadi ada 3 perlakuan, maka komparasinya ada 3 ya. K dikalikan K-1/2, perlakuannya ada 3. 3 dikalikan K-1, 3 dikali 3 dikurangi 1/2, maka hasilnya adalah 3. Jadi yang pertama adalah kita membandingkan mu1 dengan mu2 atau A dan B, kemudian B dan C, serta A dan C. Kemudian bunyi H0-nya adalah sama dengan, ya, ciri khasnya dari H0 atau hipotesis 0, sedangkan bunyi dari hipotesis 1 adalah tidak sama dengan. Jadi sama dengan ini maksudnya adalah metode A sama efektifnya dengan metode B, metode B sama efektifnya dengan metode C, dan metode A sama efektifnya dengan metode C. Dan ini adalah negasinya. Metode A tidak sama efektifnya dengan metode B,
Metode B tidak sama efektifnya dengan metode C, dan metode A tidak sama efektifnya dengan metode C. Jadi ini adalah rumusan dari hipotesis ketika kita melakukan uji lanjut pasca ANAFA. Nah, kemudian alfanya kita ambil 5%. Setelah merumuskan hipotesis dan juga menentukan tingkat signifikansi, maka langkah berikutnya adalah komputasi atau kita lakukan perhitungan. Jadi sesuai rumus yang di slide sebelumnya ya, F sama dengan X bar I dikurangi X bar J dikuadratkan dibagi dengan RKG seper NI plus seper NJ. Nah, di sini kita akan membandingkan masing-masing pasangan, A dibandingkan dengan B dibandingkan dengan C, dan A dibandingkan dengan C. Nah, dari mana nilai X barnya? Dari mana nilai RKG-nya? Nilai RKG sudah kita hitung juga di slide berikutnya ya, yang tadi ya, yang warnanya pink. Nah, kemudian raratanya kita hitung per perlakuan ya. Jadi misalkan metode A raratanya berapa, metode B rarata berapa, metode C raratanya berapa. Nah, kita masukkan satu persatu. Nah, di sini diperoleh F12 atau FAB itu diperoleh 5,3904. Kemudian FBC atau F23 metode B dan C itu adalah 182,21. Kemudian nilai F dari A dan C atau F1 dan 3 itu adalah 18,656. Nah, kemudian setelah komputasinya diperoleh, kita menentukan daerah kritis, di mana DK itu rumusnya adalah F sedemikian hingga F lebih besar dari K-1, F alfa K-1 N-K. Nah, perlakuannya tadi ada 3. Sehingga 3 dikurangi 1 dikalikan F 0,05, 3 dikurangi 1, 24 kurangi 3. Sehingga diperoleh nilai F 2 dikalikan 3,47. 3,47 dari mana? Ketika kita melihat tabel F, begitu ya. Atau juga bisa dicari di Excel. Nah, kemudian diperoleh DK terakhirnya adalah F sedemikian hingga F harus lebih besar dari 6,94. Lalu kita kembali lagi ke nilai-nilai di setiap pasangan ini ya, ada 5,3. 5,3904 itu ternyata tidak lebih besar dari 6,94 sehingga dia bukan elemen DK. Sedangkan F23 itu 182,21 itu elemen DK karena lebih besar dari 6,94, dan F13 itu 18,656 juga merupakan elemen DK karena nilainya lebih besar dari 6,94. Nah, kemudian karena bukan anggota, maka untuk mu1 versus mu2 H0 diterima, mu2 versus mu3 H0 ditolak, mu1 versus mu3 H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah metode A sama efektifnya dengan metode B, metode C lebih baik dari metode B, dan metode C lebih baik dari metode A. Dari mana kita melihatnya? Yaitu dari rata masing-masing kelompok. Jadi dari kesimpulan yang kita dapatkan bisa kita katakan bahwa yang paling efektif adalah metode C. Nah, dari uji lanjut pasca ANAFA itulah sehingga kita bisa menyimpulkan dari membandingkan beberapa kelompok itu manakah yang paling efektif dari kelompok-kelompok yang dibandingkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Semoga apa yang kita pelajari di pertemuan keempat ini bisa bermanfaat. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan Google Meet, mungkin kita akan bahas lebih dalam di situ ya. Terima kasih, kita bertemu di pertemuan kelima. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.